Yo teman-teman, welcome back to my channel ya. Bersama saya Ricky ya. Jadi seperti yang saya tulis di judul daripada video ini yaitu seksinya Tim Nasional Indonesia ya. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena menurut saya Tim Nasional Indonesia, timnas kita ini sekarang ini lagi di masa-masa emasnya ya. Kenapa di masa emas? Karena di saat ini banyak sekali atensi dunia itu baik pun maupun atensi daripada masyarakat Indonesia itu tertuju pada tim nasional kita ya, yaitu tim nasional Indonesia. Dan bukan hanya di lokal ya, di luar negeri juga banyak sekali atensi-atensi dunia terhadap tim nasional kita karena tim nasional kita ini sedang berbangkit dari kubur bisa dikatakan ya. Bisa ada juga sebagian media yang mengatakan ini seperti macan yang baru saja bangun dari tidur ya, karena kita nih sedang mengalami satu peningkatan pesat yang maju ke tahap selanjutnya ya. Jadi makanya dari itu saya mengatakan bahwasanya tim nasional ini seksi sekali gitu loh. Karena ini menarik banyak minat dan banyak orang tertarik dengan tim nasional kita gitu loh. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya engagement yang datang ya ke setiap tim nasional ya. Dimana kita tahu setiap ada penampilan tim nasional sekarang, kalau ada bermain, itu selalu full ya stadionnya. Baik dari timnas kelompok umur ya 20, 17, timnas putri. Rata-rata itu penontonnya ramai ya. Saya nggak bilang full, tapi kalau untuk yang tim nasional senior, saya garansi saat ini full. Bahkan pun kalau bisa dijual lebih tiketnya, itu pasti bakal lebih. Dan di setiap tempat itu kalau waktunya memungkinkan, misalnya jam tayangnya jam 7 malam gitu. Saya yakin di tempat-tempat itu banyak diadakan nobar ya, nonton bareng. Karena apa? Karena itulah daya tarik daripada tim nasional kita saat ini. Begitu luar biasa. Begitu seksi ya. Karena begitu banyak atensi dan banyak sekali pecinta sepak bola itu selalu antusias ya ketika ada tim nasional kita bermain gitu loh. Mungkin hal ini tidak terlepas dari bagusnya prestasi ya, ditambah dengan sekarang banyaknya pemain-pemain dari diaspora yang bergabung ke tim nasional kita ya. Bergabungnya pemain-pemain grade A ini juga tidak lepas daripada seksinya tim nasional kita ini gitu loh. Mereka bergabung ke sini pasti ada alasannya kan. Minimal-minimal ya mungkin mereka mengatakan ya karena ada faktor keluarga gini-gini. Tapi saya yakin di dalam hati mereka, mereka pasti melihat peluang. Peluang daripada tim nasional Indonesia saat ini gitu loh. Peluang ke depannya. Dengan banyaknya pemain-pemain yang bergabung, misalnya ada Tom Hai, ada Calvin Verdong, ada Mes Hilgers. Mereka pasti yang bakal menyusul itu pasti melihat, wah, ini pemain-pemainnya sekarang top-top semua nih, grade A semua. Peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 ini terbuka lebar nih. Makanya ada berita bahwasanya ke depannya kan kita dapat Kevin Dix. Lalu ada lagi rumornya itu Zero dan Mauro Gilstra itu bakal nyusul segera gitu loh. Dua pemain ini bakal nyusul. Nah, ini kan tidak lepas daripada seksinya daripada tim nasional kita ya, di mana mereka melihat semakin banyaknya pemain grade A, peluang untuk mencapai Piala Dunia itu semakin besar karena setiap pemain bola itu baik yang di level amatir sampai yang profesional pasti kalau ditanya pengen nggak main di Piala Dunia pasti pengen gitu loh. Saya sendiri juga kalau ditanya mau jadi pemain Piala Dunia nggak ya pasti mau gitu. Masalahnya kan kendaraan yang ditumpangi untuk menuju ke Piala Dunia itu kendaraan seperti apa gitu. Kalau dulu-dulu mungkin ya mereka nggak mau pemain-pemain grade A nih untuk masuk ke tim nasional Indonesia karena mereka merasa ya peluangnya ke depannya untuk apalagi untuk Piala Dunia itu tertutup. Tapi kalau sekarang dibandingkan mereka membela Belanda, mungkin chance untuk bermain di Piala Dunia lebih besar dengan kendaraan bernama tim nasional Indonesia gitu loh. Ya kan, apalagi dengan grade A yang masuk sekarang ini dan level competitiveness-nya di Asia kan nggak sekompetitif di Eropa gitu loh. Kalau di Eropa kan banyak tim-tim yang jago, hampir semua juga memiliki sepak bola akademi yang bagus gitu loh. Belum lagi kayak misalnya timnas Belanda ya, lu mau bersaing dengan berapa pemain gitu. Yang setipe misalnya back. Berapa back yang harus lu kalahkan untuk masuk ke sebuah timnas gitu loh. Kalau dari Belanda lu masuk ke Indonesia kan selama lu reguler di tim tempat lu bermain misalnya di Belanda, ketika masuk Indonesia sudah pasti otomatis mereka akan dapat tim inti gitu karena ya bukan mendiskreditkan tapi memang fasilitas daripada tim nasional Indonesia ini untuk klub-klubnya belum ada. Jadi bibit-bibitnya belum gitu bagus. Otomatis yang diambil yang diaspora gitu loh.
Dan mereka melihat ini sebagai sesuatu yang memungkinkan ya. Makanya itu menarik mereka karena seksinya itu ya menarik mereka pemain grade A ini berbondong-bondong nyusul gitu loh ke tim nasional. Bahkan pemain-pemain yang nggak memiliki darah Indonesia pun pasti saya yakin di dalam diri mereka, misalnya teman-temannya Justin Hubner di Wolves pasti pengen juga gitu menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu kan, di samping masalah itu juga salah satu yang membuat seksi ini karena Indonesia ini dikenal dengan negara pencinta sepak bola ya. Selain lapangannya setiap pertandingan itu full, fans-fansnya juga garis keras. Di samping fans-fans di sosial medianya juga garis keras ya. Di mana kita lihat setiap pemain yang baru bergabung itu pasti mengalami peningkatan follower yang signifikan ya, baik di TikTok maupun Instagram ya. Makanya pemain-pemain diaspora yang bergabung ke Indonesia itu memulai dengan story berbayar ya di Instagram mereka dan itu menghasilkan uang gitu. Dari yang 9.000 per bulan pun dari jumlah subscriber Indonesia itu banyak gitu loh. Makanya penggemar Indonesia itu sangat militan. Jadi mereka sangat senang di Indonesia. Mungkin hal ini menghebohkan di media-media Belanda gitu loh. Bahkan saking antusiasnya para fans daripada Indonesia ini sampai media Amerika itu mengabarkan kayak Indonesia ini macam menghadirkan superstar ibarat macam Martin Paes yang kalau di Amerika itu biasa aja tapi di Indonesia dia sampai kesulitan untuk keluar karena fans Indonesia mungkin ngeri ya kemana dia nginap mungkin mencoba untuk bertemu meminta foto gitu loh itu salah satu mungkin ya orang pasti pengen juga ya kayak menjadi orang terkenal gitu loh. Itu juga merupakan salah satu alasannya seksinya Indonesia ya. Makanya dari itu, di samping itu juga termasuk keseksian Indonesia itu nggak lepas juga dari mata FIFA gitu. Gimana FIFA sekarang asik memerhatikan kepada Indonesia, di mana mereka juga memberikan dana kepada Indonesia untuk membangun lapangan di IKN gitu loh. Membuat kantor di Jakarta gitu. Kalau kita nggak serius, kita nggak bagus, kita nggak seksi, nggak mungkin FIFA mau membuka kantornya di Indonesia ya, apalagi memberi atensi khusus. Tapi hal ini juga tidak lepas dari bagaimana kepemimpinan daripada Erick Thohir. Sebelum-sebelum ini kan nggak seperti ini, tapi di bawah Bapak Erick Thohir ini kan beserta jajarannya lah, Pak Arya dan lain-lain itu kan mereka memang benar-benar kerja di PSSI, benar-benar membangun sepak bola Indonesia gitu. Sampai mereka, Pak Erick kan memang ya, kita tahu lah dari background beliau pernah menjadi memilih Inter Milan ya. Sekarang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Gianni Infantini, ketua FIFA ya. Jadi FIFA juga memberi perhatian khusus kepada Indonesia ya. Tapi pasti dari perhatian itu ya mereka juga pengen sesuatu ya kan karena Indonesia ini ya sudah saya bilang seperti sebelumnya seksi sekali Indonesia ini saat ini untuk khususnya sepak bola gitu. Sama seperti halnya kemarin kita dicurangi oleh Bahrain. Lalu seluruh dunia itu berempati dan bersimpati kepada tim nasional kita gitu loh. Maka dari itu saya bilang kita ini sekarang ini timnas terseksi di dunia menurut saya. Karena kita bisa menarik semua orang gitu. Yang membenci pun menjadi cinta dari beberapa negara tetangga yang kita selalu bersaing di ASEAN sekarang sama-sama mendukung gitu loh. Inilah seksinya Indonesia ini. Jadi hal ini ya memang luar biasa ya. Di samping itu seksinya Indonesia ini memang kalau di sosial media itu ya sangat luar biasa. Kita lihat aja pemain-pemain yang membela tim nasional kita. Siapa saja lah boleh sebutkan Martin Paes, Calvin Verdong, FC20, Mes Hilgers ya, PSC Zwolle, timnya Eliano, Pratama Arhan yang main di Suwon. Itu tim klub-klub mereka itu selalu mempromosikan pemain-pemain Indonesia. Baik yang reguler maupun yang enggak. Apalagi yang seperti Martin Paes yang selalu main ya. Itu adminnya FC Dallas sudah macam adminnya orang Indonesia gitu loh. Karena yang dipost Martin Paes melulu. Indonesia melulu gitu loh. Jadi itulah seksinya daripada tim nasional kita. Bagaimana kita menarik atensi dunia gitu loh. Bahkan Pratama Arhan yang tidak pernah dimainkan di Suwon hanya dimainkan sekali pun menjadi ikon di sana gitu loh. Menjadi brand ambassador daripada Suwon lah, biarpun nggak pernah main, makanya asik diprotes sama kita orang Indonesia gitu loh. Kenapa lu asik membuat si Pratama Arhan ini jadi bintang iklan doang, nggak dimainkan gitu loh. Sama seperti ketika dulu dia di Tokyo Verdy, di mana halaman depan, di jersey semua memakai Pratama Arhan, tapi menit bermain nggak dikasih gitu. Nah inilah contoh-contoh daripada seberapa seksinya tim nasional Indonesia.
Jadi kita ini sebagai pendukung tim nasional Indonesia, sebagai orang Indonesia, wajib bersyukur ya. Karena kita memang lahir dan besar di Indonesia ya, dan kita memiliki paspor daripada paspor Indonesia. Jadi kita harus bersyukur sekali karena saat ini timnas kita ini sedang naik daun dan sedang seksi-seksinya ya. Hal ini juga tidak lepas dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Eri ya karena dengan sungguh-sungguh mengurus sepak bola ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak seperti ini gitu. Karena kesungguhan dari Pak Eri, sekarang PSSI berada di posisi segini, Indonesia untuk sepak bola juga posisinya sekarang lagi baik gitu loh. Seluruh dunia memperhatikan. Jadi ya wajar lah sekarang kalau seluruh dunia memperhatikan keseksian daripada tim nasional kita ya. Semoga ini bisa terus berlanjut dan semakin lama itu semakin seksi di mana ya hal ini pasti berdampak kepada pemain-pemain kita. Mungkin kedepannya dengan keseksian ini pemain-pemain Indonesia memiliki nilai jual baik yang diaspora maupun yang lokal. Karena otomatis yang lokal juga pasti akan terangkat ya. Bagaimana sekarang kita lihat Rizky Ridho juga sudah mulai diperbincangkan ya. Bahkan kemarin dalam wawancaranya Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwasanya maunya si Kevin Dix membawa si Rizky Ridho ke Denmark gitu loh. Jadi itu pasti berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung ya kepada pemain-pemain kita gitu loh. Baik yang diaspora maupun yang lokal pasti berdampak. Apalagi kalau lu permainannya makin bagus ya pasti otomatis semakin seksi juga lah pemain itu sama halnya seperti tim nasionalnya kita itu sendiri ya. Jadi berbanggalah kita sebagai Indonesia dan semoga kedepannya semakin seksi dan bisa mencapai apa yang diharapkan kita bersama yaitu Piala Dunia 2006 di situ luar biasa seksi kalau sudah di Piala Dunia ya. Saya nggak sanggup membayangkan lagi kalau yang terjadi kalau kita udah di Piala Dunia ya. Itu luar biasa seksi. Para media internasional pasti datang ke Indonesia untuk mewawancarai baik pemain, pelatih, penonton, para fans. Pasti kita karena itu pasti euforianya luar biasa dan nilai berita yang diberitakan itu sendiri pasti luar biasa besar gitu loh. Apalagi mereka tahu engagement dari Indonesia kan luar biasa dengan penduduk yang 200 juta lebih gitu loh. Dan fanatik bolanya luar biasa. Mau dari suku apapun kalau udah ngomong bola ya bersatu, nggak ada cerita. Mau agama apapun bersatu, duduk bareng kalau udah sepak bola. Jadi saya rasa memang Indonesia ini timnas terseksi ya untuk sekarang ini. Jadi berbangga dan kita dukung terus tim nasional yang super seksi kita Indonesia ya. Sekian video kali ini ya. Terima kasih. Kalau Anda setuju, silakan beri di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman ya. Setuju nggak kalau Indonesia ini sekarang timnas terseksi di dunia? Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ciao.